Ya, kemudian yang anta, kita masih bahas anta ya. Nah, anta seperti yang kita tahu artinya adalah kamu seorang laki-laki. Kalau anta ini memang bisa diubah rokat akhirnya menjadi anti, ya bisa. Tapi maknanya sudah berubah, tidak lagi menjadi kamu seorang laki-laki. Beda dengan mu'rob yang sudah saya contohkan, seperti sya'run, dia bisa menjadi sya'ron, bisa menjadi sya'rin. Nah, entah dia sya'run, sya'ron, sya'rin, ini tetap artinya adalah rambut, tidak berubah artinya. Nah, itu dia dinamakan mu'rob. Beda dengan anta ini tadi. Lalu antum, ana. Nah, ana juga tidak bisa menjadi ani, tidak bisa menjadi anu. Ya, selamanya tetap ana, artinya saya. Lalu ada lagi zahabtu. Zahabtu ini domirnya yang mana? Domirnya adalah huruf ta ini ya. Awalnya kan zahaba ditambah dengan tu. Jadinya zahabtu, artinya saya pergi. Lalu loh, ini kan bisa taknya diubah menjadi zahabta atau zahabti. Iya, memang bisa, tapi dia tidak apa ya, artinya itu sudah tidak lagi menjadi saya pergi. Kalau diubah menjadi dhahabta artinya sudah lain, kamu pergi, itu ya. Pokoknya yang namanya saya, yang bahasa Arabnya saya pergi, itu dhahabtu, tidak bisa diubah dhahabta atau dhahabti. Ketika diubah harokat akhirnya, maka berubah pula terjemahnya. Qalu dalam kurung hadhihi dhamairu rofi. Nah, semua ini adalah domir rofa. Jadi huwa, hum, anta, antum, ana, dhahabtu, semuanya domir yang menempati kedudukannya rofa. Rofa itu ya seperti fa'il ya, dia menjadi pelaku, menjadi subjek. Kemudian baliknya ada contoh ro'aituhu, artinya saya melihat dia. Hu ini dia domir mutasil ya, bersambung dengan fiil, itu namanya mutasil. Ro'aituhu, saya melihat dia, koma as'aluka, saya bertanya kepadamu. Ka itu artinya kamu ya. Terus dorobani, dia telah memukulku. Akunya yang mana? Akunya ya ini yang ni. Lah ni itu diartikan saya. Dorobani ini masuk kategori mabni. Dalam kurung hadhihi dhamairun nasbi. Ini adalah domir-domir yang menempati kedudukan nasab. Nasab itu harokatnya fathah. Lah harokatnya fathah adalah maf'ul atau objek yang dikenai pekerjaan, dia menjadi korban. Seperti yang ada contohnya tadi ya, ro'aituhu, saya melihat dia. Lah kedudukan dia ini hu ya, hu, dia kedudukannya adalah nasab, dia sebagai korban, sebagai objek ya. Aku melihat dia, pelakunya adalah aku, yang dilihat, yang saya lihat adalah dia, berarti dia ini adalah objek. Nah, maka dari itu dia disebut dikategorikan dhamairun nasbi yang menempati kedudukannya nasab, karena yang namanya maf'ul bih itu harokat akhirnya adalah fathah. Lah ini kenapa ndak fathah ya? Memang dia karena dia mabni, tapi ya pengecualian ya, dia mabni, dia tidak bisa menjadi ro'ai tuha. Lah itu ndak bisa ya, tetap pada tempatnya, tetap pada harokat ro'ai tuhu, tetap hu. Nah, dia digolongkan sebagai mabni, tapi
posisinya kedudukan hu ini dia adalah objek atau maf'ul, menempati kedudukannya maf'ul bih, yang mana maf'ul bih itu harokat akhirnya biasanya adalah fathah. Ya, begitu juga dengan as'aluka. Ka ini dia menjadi objek. Saya bertanya kepada kamu. Nah, kamu adalah objek atau korban ya, atau orang yang dikenai pekerjaan. Kemudian contoh yang ketiga, dorobani, dia telah memukul saya. Pelakunya siapa? Pelakunya dia. Lalu objeknya siapa? Objeknya saya. Saya dipukul, saya menjadi korban. Itu ya. Nah, ini dia menjadi maf'ul bih, menempati kedudukan. Nah, sob yang sebenarnya harokatnya adalah fathah. Nah, dia tidak bisa fathah karena dia tergolong mabni, tergolong isim yang tetap pada satu harokat yang tidak bisa diubah-ubah. Kemudian bawahnya ada kitabuhu, kitab miliknya, kitabnya. Daftaruha, buku tulisnya. Ismuka, namamu. Alaiha, atasnya. Lana, milik kami. Ya, contoh yang terakhir ini domir jar, yaitu domir yang menempati seperti kedudukannya isim majrur gitu, yang seharusnya dia harokatnya adalah kasroh ya, namanya majrur itu kan kasroh. Nah, berhubung dia ini tergolong mabni, maka dia tidak bisa berharokat sebagaimana mestinya, tidak bisa berharokat kasroh. Tuh, kitabuhu tidak bisa kitabuhi, seharusnya kan gitu ya, kitabuhi. Nah, berhubung yang namanya mabni itu tetap ya, dia tetap pada tempatnya, kitabuhu. Daftaruha, nah dia sesuai kodratnya juga kok, daftaruha, tidak menjadi daftaruhi atau daftaruhu. Dia tidak menjadi daftaruhi ya, karena dia mabni, padahal sebenarnya dia jar. Makanya di sini disebutkan bahwa semua ini adalah domir jar, domir yang menempati kedudukan isim majrur gitu ya. Kemudian di sini ya, yang nomor halaman 6 nomor 2, pembagian kedua, asmaul isyaroti, isim isyarah. Contohnya ya, ini bagian yang kedua yang masuk mabni itu ada isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk ya, seperti yang sudah kita pelajari dulu. Mislu, contoh, hadza hadhihi dzalika ulaika. Ya, hadza ini tetap hadza, tidak bisa menjadi hadhi atau hadzu. Hadhihi juga begitu, dia tetap hadhihi, tidak bisa hadhihu, tidak bisa hadhiha. Dzalika, dia tetap dalika, harokat akhirnya itu tetap ka, dalika, tidak menjadi daliki atau daliku. Ulaika sama, tidak bisa menjadi ulaiku atau ulaiki. Dalam kurung ini pengecualian untuk hadzani dan hatani, keduanya ini mu'robani maksudnya dua-duanya ini, yaitu hadzani dan hatani ini mu'rob, bisa berubah karena hadzani bisa berubah menjadi hadzaini, hatani bisa berubah menjadi hataini ya, begitu. Kemudian pembagian yang ketiga, al asmaul ini ya, al asmaul mausulah, isim mausul. Contoh isim mausul, alladzi, allati, alladzina. Nah, alladzi tidak bisa menjadi alladhiya, alladhiyu, alladhiyi, tidak bisa, dia tetap alladzi.
Allati juga tetap allati, alladina tetap alladina, tidak bisa alladinu atau alladini. Dalam kurung alladani wa allatani mu'robani. Jadi alladani dan allatani ini keduanya adalah mu'rob, bisa berubah. Ya, alladani bisa berubah menjadi alladaini, allatani bisa berubah menjadi allataini. Ya, pengecualian. Kemudian pembagian yang keempat ada asmaul istifham, isim yang menunjukkan kata tanya. Mislu, contoh, man, aina, ma, mata, kafa. Man tidak bisa menjadi mana, tidak bisa menjadi manu, mani, tidak bisa. Kalaupun berubah, artinya juga berubah. Nah, untuk man artinya siapa, aina tidak bisa menjadi ainu, aini, tidak bisa. Aina artinya di mana, ma artinya apa, mata, kapan, kaifa, bagaimana. Selanjutnya pembagian yang kelima, ba'dud durufi, sebagian dorof. Dorof itu keterangan waktu maupun keterangan tempat. Ya, keterangan waktu atau tempat itu disebut dorof. Mislu, contoh, idza al-ana haitsu amsi. Idza, tidak pernah ada ya ceritanya idza itu menjadi idu atau idzi. Al-ana artinya sekarang. Sekarang itu tidak bisa kita ubah nunnya ini menjadi al-anu atau al-ani. Haitsu, nah haitsu ini juga tidak bisa menjadi haitsa atau haitsi. Lalu amsi artinya kemarin, tidak bisa menjadi amsa, tidak bisa menjadi amsu, tetap amsi. Lalu yang keenam, asmaul af'ali, isim-isim fiil-fiil. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kata benda yang dia itu menjadi kata kerja. Ya, kata benda tapi artinya maknanya itu kata kerja. Contohnya di sini ada amin. Nah, amin ini sebenarnya wujudnya itu kata benda, tapi dia menjadi kata perintah. Amin itu kan kabulkanlah artinya ya, kabulkanlah. Dia sebenarnya benda tapi berubah menjadi kata kerja perintah. Amin artinya kan kabulkanlah. Kemudian ufin itu membantah gitu ya, jadi kayak gitu ya, disebutkan ya di dalam Al-Quran itu ufin, seperti kalau membantah pada kedua orang tua itu ya Nah, ini sebenarnya kata benda tapi dia berubah menjadi kata kerja. Yang terakhir itu seperti kalau kita malas ya, malas lah. Itu sebenarnya adalah kata benda tapi berubah menjadi kata kerja. Ya, ini amin ini tidak bisa menjadi amina atau amini. Ufin juga tidak bisa menjadi ufan. Begitu pula dengan ahi, tidak bisa menjadi ahu atau aha. Pembagian yang terakhir, al-adadul murakkabah. Al-adadul murakkabah ini angka-angka yang tersusun. Jadi maksudnya ada dua angka tapi artinya menjadi satu. Ya, di sini contohnya ada ahada asyara. Ahada ini artinya sebenarnya satu, asyara artinya 10. Lah kalau digabungkan ahada asyara tidak lagi 1 10 melainkan 11. Nah, mereka ini dia ini mabni, dia tetap ya tidak bisa menjadi ahadu asyari atau ahadu asyaru, tapi tetap ahada asyara.
Ini dua kata tapi maknanya menjadi satu. Ahada asyara, 11. Contoh yang kedua, tis'ata asyara. Tis'ata artinya 9, asyara 10. 9, 10. Nah, ini menjadi satu arti ya, menjadi 19, tidak lagi 9, 10. Lalu contoh yang terakhir, as-salisa asyara, 13. Ya, mungkin sampai di sini semoga bisa difahami. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung waktu streaming meet ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.